Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu materi yang berjudul teknologi wireless. Teknologi wireless adalah satu teknologi yang dapat menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan satu kabel, yang dimana penghubungannya itu menggunakan satu antena. Nah, lalu apa saja sih aspek-aspek dan kelebihan dari teknologi wireless itu sendiri? Nah, yang pertama, teknologi wireless itu mempunyai satu kelebihan, yaitu portable, yaitu dapat digunakan di mana saja. Lalu mempunyai satu mobilitas yang sangat tinggi, yang dimana mempunyai satu pergerakan yang cukup luas, yang dimana bisa digunakan kapanpun dan di mana saja. Nah, pada mobilitasnya itu sendiri terukur dari size, weight, yang dimana sebagai ukuran, lalu ada power sebagai daya, lalu ada functionality, dan ada power. Nah, pada teknologi wireless itu sendiri membutuhkan satu infrastruktur. Nah, pada biayanya itu sendiri terukur dari kapital dan operasionalnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan spektrum komunikasi wireless. Nah, bisa kita lihat gambar di samping saya ini. Nah, pada spektrum komunikasi wireless mempunyai satu batas kerja dan implementasinya. Nah, bisa kita lihat ILF yaitu extra low frequency, lalu ada VLF very low frequency, LF low frequency, MF medium frequency, HF high frequency, VHF very high frequency, UHF ultra high frequency, SHF super high frequency, dan yang terakhir ada EHF yaitu extra high frequency, yang dimana urutan frekuensinya itu semakin tinggi ya, mulai dari low, mid, high sampai extra high. Nah, yang dimana semakin tinggi suatu frekuensi, maka mempunyai satu cakupan komunikasi atau radius semakin kecil. Nah, bisa kita lihat pada very low frequency mempunyai satu radius sebesar 30 km, lalu ada medium frekuensi sebesar 3 km, lalu ada very high frekuensi sebesar 3 meter, dan UHF sampai EHF memiliki satu cakupan atau radius sebesar 3 cm. Lalu pada AM broadband itu mempunyai satu rentang frekuensi dari VLF sampai MF, lalu FM broadband dari HF sampai VHF. Lalu pada radar band atau pita radar mempunyai rentang frekuensi dari UHF sampai EHF, yang dimana pita radar ini bermain pada microwave, yang dimana memiliki satu rentang frekuensi dari 100 MHz sampai 10 GHz. Sedangkan pada AM broadband ini pada ultrasonic ya di sini, yang dimana rentang frekuensinya itu dari 10 kHz sampai 1 MHz. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan struktur jaringan wireless telepon atau telepon tanpa kabel. Nah, yang dimana pada cara kerjanya itu mempunyai dua proses transmisi, yaitu kita mengenal istilahnya itu uplink dan downlink. Dimana uplink itu adalah proses pengiriman informasi dari user ke tower, sedangkan downlink adalah proses pengiriman informasi dari tower ke user. Nah, lalu saya di sini akan menjelaskan proses atau strukturnya, yang dimana dari MN itu sebagai mobile network. Nah, dimasukkan atau dihubungkan bisa ke MCE atau NIA, dimana bisa dihubungkan ke MCE itu mobile control equipment, lalu bisa masuk ke network interface equipment, yang dimana pada mobile control equipment itu dihubungkan lagi menuju tower itu BTS, atau di sini sebagai mobile base station. Nah, lalu sedangkan pada network interface equipment itu dihubungkan ke PSTN, yaitu public switch telekomunikasi network. Pada sistem komunikasi wireless itu terdapat yang namanya cluster cell. Nah, bisa kita lihat di gambar di samping ini. Nah, jadi yang dimaksud cluster cell itu, jadi ada satu sel yang dapat mengirimkan satu informasi, dan ada beberapa sel yang dapat menerima informasi. Nah, kita bisa tentukan di mana sel satu ini sebagai pengirim informasi, lalu sel 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sebagai penerima informasi. Nah, lalu pada masing-masing sel ini mempunyai satu area atau kemampuan
menerima atau mengirim informasi. Nah, kita contohkan di mana sel 1 itu memiliki satu cakupan seperti ini, dan lalu pada sel 3 memiliki cakupan area seperti ini. Nah, tetapi yang jadi pertanyaan itu seharusnya itu sel 1 itu hanya mengirim pada sel 3, tetapi pengiriman informasi dari sel 1 ini bisa terkirim juga ke sel-sel yang lainnya. Maka untuk mengatasi hal tersebut atau biasa disebut dengan overlap, yaitu untuk mengatasinya yang dimana masing-masing sel ini harus memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Lalu pada sel pengirimnya ini juga memiliki 7 frekuensi yang berbeda-beda. Nah, lalu pada teknik pengirimannya itu menggunakan teknik pengiriman SDMA, yaitu Space Divisi Multiple Access. Nah, yang dimaksud SDMA itu adalah mengalokasikan setiap sel pada jarak tertentu, yang dimana pada setiap sel itu mempunyai frekuensi yang sama jika dipisah pada jarak yang sama. Nah, selanjutnya adalah proses transmisi komunikasi seluler, yang dimana proses transmisi ini menggunakan proses transmisi handover. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat gambar di samping. Nah, yang dimana di sini terdapat suatu telepon seluler yang berada pada lingkup suatu sel atau tower. Nah, bisa dikatakan di sini terdapat pada lingkup sel tower A. Nah, jadi bila mana handphone tersebut bergerak pada satu lingkup yang sama, maka handphone tersebut masih terhubung pada tower yang sama, yaitu tower A. Tetapi bila mana handphone tersebut berpindah pada tempat yang baru atau lingkup yang baru, maka akan terjadi satu proses transmisi handover. Nah, yang dimana proses transmisi handover itu adalah handphone itu tidak akan terhubung pada tower sebelumnya, itu tower A, namun akan terhubung pada tower yang baru, itu tower B. Nah, selanjutnya multiple access, yang dimana pada komunikasi wireless ini proses transmisinya itu menggunakan 3 cara, yaitu FDMA, TDMA, dan CDMA. FDMA itu frekuensi divisi multiple access. FDMA adalah multiplex yang mendefinisikan suatu channel berdasarkan input frekuensinya, yang dimana pada setiap saluran atau channelnya itu memiliki frekuensi yang berbeda-beda. Nah, untuk cara kerjanya itu mengirim informasi pada satu saluran yang dibagi-bagi berdasarkan frekuensinya. Selanjutnya ada TDMA, yaitu Time Divisi Multiple Access, yaitu mengirim satu informasi pada satu saluran yang dikirim secara bergantian, yaitu berdasarkan waktu pengirimannya. Nah, selanjutnya adalah kombinasi TDMA dan FDMA. Nah, di mana kombinasi TDMA dan FDMA itu biasa kita temukan pada handphone GSM. Nah, pada kombinasi ini memiliki satu kelebihan, yaitu dapat mengalokasikan beberapa frekuensi dan waktu, yaitu di mana pada satu saluran atau channel itu tidak terpaku pada satu frekuensi dan waktu, namun setiap channel dapat dibagi-bagi di frekuensi dan waktu yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya DMA, yaitu Code Divisi Multiple Access, yaitu memiliki satu cara kerja dengan cara mengkodekan setiap saluran yang ada pada saluran transmisi, yang dimana bekerja itu secara ortogonal. Jadi informasi yang masuk akan dikodekan berdasarkan pengkodeannya. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu generasi seluler, yang dimana pada seluler itu memiliki satu perkembangan. Nah, bisa kita lihat seperti hanya di samping, dimana seluler itu dimulai dari 1G, 2G, 2.5G, 3G, dan 4G. Nah, yang mana pada 1G ini masih menggunakan sistem analog, sedangkan yang lain sudah digital. Nah, pada 1G dan 2G ini masih menggunakan circuit switch, yang dimana hanya bisa mengirim berupa message, sedangkan dari 2.5G sampai 4G itu sudah menggunakan packet switch, yang mana pada pengguna itu bisa berkoneksi menggunakan data. Selanjutnya ada GSM, yaitu Global System for Network Communication, yaitu satu teknologi komunikasi seluler yang bersifat digital. Tapi kali ini saya akan menjelaskan satu arsitektur jaringan GSM. Nah, dari mobile station itu dihubungkan ke base tower station, lalu masuk ke base station controller, lalu masuk ke
mobile station controller. Nah, pada mobile station controller ini akan dihubungkan lagi sesuai dengan jenis pengirimannya, apakah berupa data ataupun message. Nah, misalkan data maka akan dihubungkan ke GMSC itu Gateway Mobile Station Control. Nah, maka akan dilanjutkan lagi ke PSTN, SDN, dan PDN. Nah, selanjutnya adalah sistem satelit, di mana pada teknologi wireless itu sendiri, sistem satelit itu adalah penerapannya. Nah, pada sistem satelit itu dibagi dari beberapa klasifikasi. Nah, acuan klasifikasinya itu menurut tinggi rendahnya suatu orbit. Nah, bisa kita lihat gambar samping ini, yang dimana di sini terdapat 3 buah orbit, yaitu LEO, itu low Earth orbit, lalu ada MEO, medium Earth orbit, lalu ada GEO, yaitu geosynchronous Earth orbit, yang dimana setiap orbitnya itu mempunyai penggunaannya masing-masing. Misalkan pada LEO ini untuk daya yang rendah dan latensi satelit yang banyak. Lalu pada MEO itu bandwidth yang tinggi, power yang tinggi, dan latensi yang tinggi. Dan MEO pun sama, GEO pun sama seperti halnya pada MEO. Penggunaan sistem satelit biasanya itu digunakan pada aplikasi GPS, itu Global Position System. Nah, yang dimana GPS ini pertama kali dikembangkan oleh lembaga USAF dan memiliki 28 satelit yang memiliki jarak sebesar 20.200 km. Nah, selanjutnya wireless LAN, atau bisa dikenal dengan Local Area Network. Nah, pada awal perkembangan LAN itu menggunakan kabel, yaitu wire. Nah, yang lalu perkembangan selanjutnya adalah wireless, itu penghubung yang tanpa kabel, itu menggunakan satu antena, tetapi kekurangan itu cakupan areanya itu terbatas, jadi tergantung antenanya. Berbeda dengan wire, dimana untuk memperluas satu jangkauan itu hanya perlu menambahkan kabelnya saja. Nah, lalu penggunaan wireless LAN itu terdapat pada beberapa aplikasi, diantaranya adalah 802.11, lalu ada Bluetooth, dan lalu ada UWB, itu Ultra Wideband. Nah, selanjutnya adalah konfigurasi wireless LAN, yang mana pada konfigurasi wireless LAN itu menggunakan 3 cara, yaitu ada peer-to-peer, lalu client and access point, dan yang terakhir multiple access point plus roaming. Nah, selanjutnya adalah karakteristik pada satu Bluetooth itu sendiri, yaitu bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dan mempunyai satu rentang jangkauan 10-100 meter, yang dimana jika di luar jangkauan itu akan otomatis terputus atau tidak terkoneksi. Lalu untuk teknik frekuensinya itu menggunakan teknik Hawk, yang dimana membagi pita frekuensi pada tiap channel. Lalu mempunyai satu rentang bandwidth yaitu 1-2 MB dan mendukung 8 pengguna sekaligus. Selanjutnya ada UWB, yaitu Ultra Wideband, di mana itu adalah satu teknik wireless yang menggunakan suatu pita yang sangat besar, yang dimana berguna pada satu perkotaan atau tempat yang ramai gitu ya. Nah, UWB ini memiliki satu kelebihan, yaitu dari satu user itu bisa digunakan ribuan pengguna. Nah, selanjutnya karakteristik atau properti UWB, itu Ultra Wideband, yang dimana UWB itu mempunyai satu daya yang rendah, itu sebesar 0,01 mW. Nah, bila dibandingkan dengan Bluetooth dan cellphone itu lebih besar, itu Bluetooth sebesar 1 mW dan cellphone 500 mW. Dan jangkauan satu UWB itu sebesar 30-30 kaki dan mempunyai biaya yang cukup murah. Ukurannya itu cukup kecil ya untuk UWB itu sendiri, dan mempunyai satu bitrate itu 100 Mbps per second. Nah, selanjutnya WAP, itu Wireless Application Support, yang dimana WAP itu menggunakan markup language. Nah, biasanya WAP itu bisa kita temukan pada SIM card. Nah, untuk cara kerjanya dari mobile terminal atau BTS, yaitu Base Tower Station, dihubungkan ke internet, lalu pada internet itu dihubungkan ke mobile network, dari mobile network dihubungkan ke gateway, dari gateway ke web content server, lalu pada web content server dihubungkan pada database server. Nah, selanjutnya adalah iMode, di mana iMode ini penggunaan itu pada telepon, pager, browser, dan lainnya. Nah, penggunaan terbesar itu ada pada negara Jepang.
Nah, selanjutnya adalah wireless standar, di mana pada teknologi wireless itu mempunyai satu klasifikasi pada satu perangkat. Nah, seperti contohnya, yaitu pada Bluetooth itu bekerja pada frekuensi 2,4 GHz yang mempunyai radius 30 km. Lalu pada perangkat 802.11 mempunyai bekerja pada frekuensi 3,5 GHz dan mempunyai bitrate lebih dari 1 Mbps. Nah, mungkin segitu saja penjelasan materi mengenai teknologi wireless. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.